hadis ribuan. Baik yang sahih maupun doif. Aduh kawan. Ya. Ngeri kawan. Asal ngomong kamu itu tulisan tangan manusia. Betul. Hadis tulisan tangan manusia dan dia katakan, oh ini dari Tuhan. Kan ada dalamnya dia Tuhan. Apalagi asbabun manusia menulis itu. Enggak ada kitab asbabun tertua zaman Syahid bin Sabit. Enggak ada. Itu kan tulisan manusia. Mana ada Zaid bin Sabit menulis asbabun. Wah kan inilah orang ini lucunya kawan. Siapa penulis Al-Quran? Zaid bin Sabit katanya. Oke. Berarti Zaid bin Sabit tahu nggak asal usul turunnya ayat itu? Harusnya tahu. Kenapa? Dia kan berhadapan dengan Hafiz. Tentu Hafiz ini juga hafal dari mana? Oh dari Syanu aku dengar. Langsung dari Rasul. Waktu itu Rasul begini. Waktu itu kan begitu kawannya. Aduh sudahlah. Sesudah itu masuklah kita ke apa lagi? Ke hadis. Ah sudahlah kawan. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Dan berkata ini dari Allah. Tafsir. Oh kitab tafsir lagi. Kan orang itu seolah-olah kayak Tuhan itu. Asbabun juga kan dikatakan ini dari Allah. Serta menjualnya. Kan dijual kawan. Dengan harga murah. Aduh udahlah. Kamu ngomong apa bang? Kamu kira Al-Quran itu tulisan tangan manusia? Yang di Birmingham itu nyata tulisan tangan manusia. Bukan tulisan Tuhan itu. Tuhan tidak bisa menulis. Dalam Islam kan tidak butuh menulis Tuhan. Bukan tulisan Jibril itu. Al-Quran itu tulisan manusia. Yang kalian pegang sekarang ya. Tapi kalau Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah baru bukan tulisan. Paham ya? Semoga paham. Tidak usahlah. Kelihatan kali on-onnya agak-agak apa dikit. Bahkan Al-Quran sekarang itu cetakan mesin. Mana ada Tuhan menulis itu tulisan tangan manusia. Yang buku itu ya. Al-Quran yang sekarang itu cetakan mesin. Ketikan. GG selamat malam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam silakan. Ya lanjut gimana? Kenapa Al-Quran? Enggak tahu aku apa yang mau dilanjutkan. Cetakan manusia gitu. Tulisan tangan manusia. Tulisan. Kalau yang sekarang cetakan manusia. Mesin. Harusnya tulisan tangan apa? Tulisan siapa? Enggak tahu aku. Ya Tuhan lah harusnya. Oh. Karena kan dibilang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Oh. Yang coba lanjutin dong ayatnya. Yang berkata ini dari Tuhan, dari Allah. Lanjutin serta lagi menjualnya. Ayatnya. Apa? Lanjutin lagi ayatnya. Serta menjualnya dengan harga murah. Berapa sih harga Al-Quran? Lebih mahal mobil Mercedes daripada Al-Quran itu. Kan murah itu dijual. Ada yang berapa puluh ribu, 100 ribu. Iya dong, jelas kalau Al-Quran kan itu kan Al-Quran itu wahyu yang sesungguhnya diturunkan. Nah, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran tidak dijual karena dia tersimpan di dalam hati Nabi Muhammad. Ya, kalau kitabmu standar kanonisasi dan standar apokrifi gimana tuh? Oh, memang kitabmu ada kanonisasi apanya, sumber aslinya? Enggak ada. Jangan bohong. Tunjukkan kitab aslinya kalau tak ada sekarang. Ku kerat ini ku kerat. Tulisan Zaid bin Sabit itu mana? Dulu. Ngapain ku jawab? Loh. Kan lucu. Ini sang debater. Sang debater oh yang iya dong. Ini nggak bisa menjawab nanti kalian standar bilang, kanonisasi saja nggak bisa dijawab. Loh standar kanonisasi kan itu dirembukan oleh bapak-bapak gereja di dalam konsili selesai. Lah kalian Quran kalian siapa yang nulis? Coba sebentar. Siapa bapak-bapak gereja itu? Udah lama. Iya, siapa yang bapak-bapak gereja itu siapa? Ya bapak-bapak gereja lah, mana tahu aku namanya. Lihat di Katolik itu ada absennya itu. Lihat ke Vatikan sana. Lucu kau. Lalu kenapa? Kalau standar apokrif itu apa yang menjadi landasan apokrif itu? Ya, menurut bapak-bapak gereja kan tidak masuk dalam kriteria mereka. Tanya juga ke Vatikan sana lah. Aku bukan orang Vatikan yang orang yang punya sejarah kitab suci. Aku Protestan yang tidak punya sejarah kitab suci. Kami hanya mengambil terjemah apakan aja.
Ya saya nggak peduli kamu Protestan, kamu Katolik mau menyembah Kalau apa saya nggak kau peduli. tidak peduli terus kau diskusi sama aku. Ya Berarti kau peduli. sekarang Makanya kau aku kan, peduli, makanya kau masuk sini. iya aku peduli lah sama kamu, aku peduli lah, Nah, begitu dong. aku peduli lah, ya. Jadi Sudah 3 ya. ya. Jadi begini, ya. Kalau standar kanonisasi itu, ya, yang menurut kamu katanya itu adalah otoritasnya gereja, bapak-bapak gereja saat itu, ya. Bapak-bapak gereja saat itu di abad berapa, ya? Lalu saya mau tanya, Markus Lukas itu siapa? Oke, dapat ya. Di abad keberapa? Itu mulai abad pertama sampai abad ketiga, bahkan abad ke-15 itulah Protestan. Paham ya? Ada 4 pertanyaanmu. Markus Lukas itu siapa? Itu murid Yesus. Kapan dikanonisasinya? Kok abad pertama sih? Loh, kok abad pertama? Abad pertama kitab kami sudah ada itu. Siapa bilang nggak ada? Kitab yang mana? Yang di Ya, Matius, Apokrif. Markus, Lukas, Yohanes itu kan sudah ada. Di mana? Bahkan sebelum ada pertama, perjanjian lama itu sudah ada. Dengar. Sudah 4 ya. Dengar. Enggak dong, belum dong. Kamu Kok bilang, belum? Sudah 4 kali kau bertanya sama aku. kamu bilang katanya, ya, Markus Lukas itu sudah ada di abad pertama. Lah, Memang kamu sudah nggak tahu ada. Lukas itu siapa? Apakah hidup sejaman dengan Yesus? Wow. Apakah harus sejaman dengan Yesus baru tahu? Saya mempertanyakan, kamu bilang Markus Oke, Lukas itu kubukakan. Tunggu dulu. sudah ada di abad pertama, ya. Sabar. Apakah Lukas hidup di sejaman dengan Yesus? Sebentar, kubukakan ya. Sabar dong. Sebentar. Sebentar ya. Aku agak lupa-lupa ini ada kemarin ya. Oh, udah lain ini. Nah, ini nih sebentar ya. Nah, Matius itu Rasul Yesus ya. Injil Matius sekitar Yang saya tahun tanya 38. Lukas. Sabarlah, aku jelas. Sabar. Itu sekitar tahun 38 sampai 45 ya. Atau 40 sampai 50 itulah itu ya. Santo Markus itu sekitar tahun 50 sampai 67 ya. Santo Lukas, nah ini bangsa Yunani, ini segala macam tuh. Diperkirakan tahun 62 sampai 63. Paham ya? Lukas. Yohanes itu sekitar tahun 96. Ya, akhir hidupnya 96, artinya dia menulis di bawah itu. Silakan. Lukas sendiri katanya abad pertama. Kan sudah ku jawab 60 sampai berapa berarti tadi? Tadi salah ya. Berarti kau bohong ya. Lukas itu ada di abad pertama. Abad pertama lah 60, tak tahu malu. Abad pertama. Perkiraan penulisan Injil Lukas tahun 62 sampai 63. Aduh. Mana ada abad 0? Gimana sih? Yang disebut abad pertama itu hidup sejaman dengan Yesus atau bukan? Abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 100. Itu namanya abad. Longor. Paham. Dari mana kau paham? Kok ketawa kau? Padahal kau bersalah. Aduh, tak tahu malu kawan ini. Kau bilang. Sudah 5 ya? Itu enggak, belum dong. Ya, Lukas. Kok belum? Aduh. Lukas itu hidup di abad pertama. Ya, kau bilang tadi catat itu ya. Ya. Kau catat itu. Nah, memang ku catat, aku bilang tahun 60 itu abad pertama dul. Bukan ku bilang tahun 1. Tahun pertama, enggak. Aduh.
Loh, loh, loh. Iya Sudahlah. makanya balik lagi dong ke jadi gini ya. Sudah. Berhadapan dengan Sebentar orang saya. nggak ada Loh, 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 gunanya. loh, 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 loh. Abad aja kau nggak tahu. Abad aja nggak tahu kawan. Bagaimana aku menjelaskan? Sampai keluar pun arwah ini nggak akan mengerti. Aduh. Lukas itu kapan itu? Abad pertama. Kalau abad pertama itu hidup sejaman Yesus dong. Dia kira abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 33. Abad itu 100 tahun. Itu aja dia nggak lulus. Gimana aku mau diskusi sama dia? Yang lain-lain pun ku jelaskan pasti melenceng semua. Aduh. Inilah dulu si sebuah nama. Ntar ya Brandon dulu baru sebuah nama. Aduh, nggak ngerti aku. Sok-sok jago bertanya. Aduh. Brandon, selamat malam. Malam Bang. Ada yang lucu Bang? Malam. Kenapa? Ada yang lucu Bang? Iya lucu kali. Masa abad aja nggak tahu dia. Dikiranya tahun 60 itu abad ke-100. Jadi karena Bang dari ini ya, apa namanya ya AKBP ya, itu jawaban yang ciamik itu Bang. Jangan masuk ke begitu-begitu, tapi itu udah ciamik banget lah menurut aku lah. Jadi orang ini lucu juga kadang-kadangnya. Di abad pertama aja dia masih belum ngerti gitu. Ya mungkin sedikit tambahan. Bikin malu. Sedikit tambahan. Ya. Jadi kanonisasi itu sebetulnya ada banyak syarat ya, tapi syarat yang gampang diingat adalah bahwa dia harus terjadi sebelum tahun 100 selesai. Jadi sebelum abad pertama selesai, dia itu posisinya, standing posisinya harus begitu. Maka beberapa kanon, misalnya kanonnya Markus, kanonnya Matius, kanonnya apa segala macam, itu di abad kedua itu udah selesai semua. Beberapa kanon itu syaratnya abad pertamanya harus udah selesai. Kedua, waktu kanonnya tadi yang aku bilang abad kedua itu selesai, taunya dari mana? Taunya tadi itu begitu nanti di konsili Hippo atau konsili Kartago 393-397, syaratnya adalah dia harus tersebar di 3 patriark dari 5 patriark. Misalnya dulu kan ada, kalau di 393-397 itu kan udah mencapai hampir 5 patriark ya waktu itu ya. Belum sih sebetulnya, belum 5 patriark ya. Taruhlah kita apa patriark? Sorry dulu, apa patriark? Roma. Hah? Ya kan? Roma? Ya kan? Oke. Kita anggap aja itu kan 5 patriark kan, patriarknya Yakobus yang ada di Yerusalem, Roma, Alexandria, Konstantinopel. Ya kan? Terus apa namanya tadi, Antioquia, Roma, Alexandria, Konstantinopel, satu lagi apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada 5 lah. Nah, dari 5 itu dia harus tersebar 3 di antara 5 itu. Tulisan-tulisan itu harus tersebar 3 patriark ya. Karena dulu itu kan gereja itu dulu namanya kan gereja Katolik Bang. Kenapa gereja Katolik? Karena tulisan dari Santo Antioquia Ignatius Antioquia tahun 107. Ya. Itu udah ada tulisan itu bahwa mereka itu adalah dulu Katolik. Karena kan gereja satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, karena tersebar di antara 3 dan dari 5 itu nggak mungkin. Dari 5 itu kan punya murid-murid. Nggak mungkin mereka itu waktu dia berkonsili, itu nggak mungkin dia itu tidak membawakan, misalnya tiba-tiba ada tulisan yang lain. Waktu konsili Hippo atau Kartago kan ada 300 buku yang dibawa. Termasuk yang ajaran apokrifa yang tadi dia bilang itu. Yang ada bilang Yesus bahwa bisa apa dari digantikan, diserupakan. Salib serupakan. Dan macam-macam lah yang ada meniup burung lah, bangga lagi. Iya. Meniup burung bangga lagi begitu dibawa-bawa gitu. Aduh, kadang-kadang lucu juga sih kalau berhadapan sama mereka. Udah gitu sama Sinandar dibangga-banggakan lagi apokrifa. Kadang-kadang aku bingung juga sama orang ini. Namanya juga keledai. Keledai liar, kan liar dia. Iya. Nah, itu yang simpel-simpelnya kayak gitulah. Jadi dari 3 patriark tadi itu tersebar, udah pasti itu gitu. Itu syaratnya ya. Harus di bawah 100, ada 3 patriark ya. Dan liturginya itu pasti
sama semua liturginya. Karena waktu dulu Bang, liturgi itu ada, itu kan tahun 40-an ya. Liturgi itu ada, cuma ada 3 liturgi Bang waktu itu. Liturginya Yakobus, liturginya Markus, sama liturginya ada Mari. Cuma ada liturgi. Jadi kalau liturginya Yakobus kan sekarang udah nggak ada ya. Bukannya nggak ada apa ya. Tahun 70 kan Bait Allah sudah hancur. Jadi liturginya Yakobus itu aku rasa sekarang udah nggak ada yang bawa ya kalau menurut aku ya. Karena nggak ada lagi yang dibawa itu paling cuma liturginya Markus ya yang dibawa oleh beberapa patriark ya. Terutama di barat dan sekitarnya ya. Kata liturgi itu maksudnya begini Bang, kan Kisah Para Rasul 2 sampai 40, murid-murid berkumpul dan memisah-misahkan roti. Memisah-misahkan roti itu kan itu ekaristi ya kalau kita itu bilang ya. Nah, artinya kalau kita lihat dari liturgi pertama itu kan pembukaan. Kalau kedua kan boleh dibilang namanya liturginya itu adalah liturgi sabda. Kalau di Protestan namanya puji-pujian ya. Kan habis itu baru sabdanya masuk. Habis itu baru puji-pujian lagi. Habis itu penutup kan gitu ya. Itu liturgi gitu kan gitu. Itu sebabnya itu namanya tradisi ya kalau liturgi itu ya. Kan pertanyaannya kenapa berdoanya nggak merudul-hudul kan gitu kan. Kenapa nggak muter-muterin kan gitu kan. Iya. Nggak muat, ya. sempit. Sempit tempatnya. Tunggu diperlebar. Terus. Ya, itu namanya tradisi Bang. Tradisi itu liturgi tadi itu. Nah itu. Nah atas dasar itu makanya cuma ada 3 liturgi waktu itu. Jadi terus pendekatan dari tulisan-tulisan yang tadi ya. Jadi kalau aku sih sebagai orang Katolik, mana tulisannya Lukas? Kok tidak ada tulisan atas nama Lukas? Mana tulisan Markus? Kok tidak tulisan Markus? Ya aku cuma jawab, emang kita nopel. Iya. Zaman dulu yang namanya Markus dan Lukas dan penulis semua itu nggak ada di bawah tulisannya. Itu kan surat Bang sebetulnya kan kayak Kisah Para Rasul. Surat Galatia, surat ini kan itu surat. Terus di bawahnya tulisannya Markus. Mana ada? Emang kita nopel. Kita bukan kitab yang gedebuk dari langit gitu loh. Ya kan? Iya. Aku pernah lihat waktu itu kan siapa yang nunjukin gitu ya. Aku lupa siapa ya waktu itu yang berdebat ya. Ini kok tulisannya menurut Katolik begini tidak ditulis oleh Markus karena Markus. Oh iya, Sinandar. Bawa buku apa itu dia Canisius, karangan Canisius. Iya. Ya itu cukup dijawab. Emang kita penulis novel. Memang semua penulis itu nggak ada yang nulis namanya Markus enggak. Karena murid-muridnya sudah kenal. Kita kan dikenal dari murid-muridnya. Penulisan Injil itu semua dari murid-muridnya. Bukan tulis Markus, ini nih Lukas. Nggak ada yang menulis begitu. Kalau novel ya nulis gitu bener. Gitu. Nah itu loh. Itu yang mau aku jabarkan. Nah yang berkaitan tadi Bang, ada satu mungkin ya. Aku kasih sedikit bagaimana sih pengadilannya orang di surga itu. Aku kasih 1 Korintus 6 ayat 2 begini bunyinya Bang. Atau 1 Korintus 6 ayat 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Perhatikan kata-kata ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak tahukah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kalau diteruskan lagi ya, berikutnya itu lebih enak ya. Tapi aku singkat aja pakai 1 Korintus 6 ayat 2. Artinya apa? Bahwa orang-orang kudus yang menghakimi dunia. Jadi ketika pengadilan nanti Bang, kalau Tuhan Yesus itu tinggal memutuskan. Bukan tinggal mengadili, tinggal memutuskan. Siapa pengacara Hakim kita? ketua ya. Betul. Siapa pengacara kita? Pengacara kita adalah orang-orang kudus. Iya. 1 Korintus 6 ayat 2. Ya kan? Jadi ketika jadi bagi orang-orang yang menghujat orang-orang kudus itu siapa? Makanya di Katolik ada namanya list of saint, pengumuman. Begitu orang itu meninggal, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, maka diumumkanlah dia menjadi orang kudus. 100 tahun kemudian ya, 200 tahun kemudian. Salah satunya dia harus punya namanya kalau nubuatan atau apa namanya keajaiban atau namanya bisa mukjizat, betul. Harus ada 2 mukjizat. Nah, kita taruh yang terkeren sekarang yang terkenal adalah Mother Teresa. Mother Teresa itu ada mukjizatnya. Cek aja di Google itu ya, supaya aku nggak banyak meneruskan ya. Artinya apa? Dia
dinamakan namanya list of saints, daftar orang-orang kudus. Jadi dia yang akan menghakimi kita nanti, membantu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal memutuskan. Itu dasarnya 1 Korintus 6 ayat 2. Jadi orang-orang kudus itu akan sebagai pengacara kita. Jadi apabila kamu tidak menghujat orang-orang kudus, ya, maka kamu akan dibantu. Dibantu oleh siapa? Contoh ya, kalau aku lihat ya, selama aku melihat Abang Rudi ya, aku suka. Kenapa aku berani mau masuk? Tidak pernah menghujat orang-orang kudus, Bang. Ketika kamu nanti siapapun lah, ya, baik Katolik maupun tidak Katolik, ketika kamu sudah menghujat Bunda Maria, menghujat Paulus, menghujat siapapun atau murid-muridnya atau bapak-bapak gereja atau siapapun, kamu pengadilan mau sama siapa loh? Pengadilan itu orang-orang kudus yang mendampingi kamu itu ada tertulis. Ya kan? Maka bunyinya nanti seperti begini, Bang. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi nama terdaftar di sorga itu nama, benar-benar nama, Bang. Makanya ada namanya list of saints, daftar orang-orang kudus. Kalau misalnya Abang ke gereja ortodok, itu ada namanya John Damaskus. Terkenal tuh, zamannya Nabi Muhammad. Kan dia yang berapologet. Ya kan? Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Cyril dari Alexandria. Maka orang-orang ortodok juga punya list of saints, daftar orang-orang kudus. Jadi yang masuk surga itu setelah pengadilan, Yesus memutuskan pengacaranya adalah orang-orang kudus. Yang masuk surga itu adalah namanya ada. Jadi begitu kamu masuk surga, nama kamu ada nggak? Nama kamu, bukan nama gereja kamu. Nggak ada hubungannya nama gereja kamu. Caranya masuk gereja, di dalam gereja yang kudus. Gitu loh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di Ibrani 12:23, dan kepada jemaat gereja anak-anak sulung, gerejanya Tuhan Yesus, yang namanya terdaftar di sorga, namanya lagi loh terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Penghakiman itu, waktu penghakiman itu, pengacaranya itu adalah tadi kita udah sebutkan, ya,